Sekarang itu adalah kematian pertama. Ketika di alam ruh itu masih diistilahkan dengan kematian. Nanti lahir baru memasuki kehidupan pertama. Saat ini kita sedang berada di kehidupan pertama. Ntar kita akan mati kedua. Udah pernah mati, mati lagi ntar. Tapi setelah mati hidup lagi. Jadi nggak usah takut, nanti bakal hidup lagi, kita bakal ketemu. Makanya Rasul mengatakan setiap manusia itu tergantung majelisnya. Siapa yang istiqomah pada prosesnya, insya Allah nanti ketemu semua di surga kita nanti. Nanti yang pertama manggil kita Pak Dawang, gitu loh. Orang percaya takut orang Pak Dawang. Ya memang Pak Dawang yang mengajak kita pertama. Semua ini bakal masuk surga, cuman ada yang pada gerbong terakhir. Terus nanti ada di gerbong transit. Orang sebelum masuk ke surga itu semuanya pada transit di neraka dulu, tergantung amalnya. Sekecil-kecilnya dosa itu jatahnya itu 50 tahun di neraka. Misalnya dosa ngintip lah, nggak usah jauh-jauh. Siapa yang suka ngintip, ya ngintip teman-teman baik itu di pondok atau di pemondokan, ngintip teman-teman baik di ladang atau di tempat usaha. Masih ingat sejarahnya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu satu-satunya sahabat yang dikasih gelar oleh Allah, titelnya langsung dari Gusti Allah, karramallahu wajha. Kalau yang lain itu radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. La Abu Bakar karramallahu wajha, orang yang dimuliakan wajahnya. Karena Abu Bakar itu mulai masuk Islam sampai dewasa, mulai umur 10 tahun sampai dewasa, maafnya ngomong, beliau itu nggak pernah ngelihat dia punya barang. Barangnya sendiri nggak pernah dilihat, apalagi barang teman. Lah kita kan kebalik. Jangankan barang kita, barang teman aja hafal tai lalatnya. Nah ini jadi masalah juga ntar ini. Makanya Rasul itu, ngapunten ini ngelebar dikit, Rasul mengajari kalau buang air besar itu jangan ngelihat ke bawah, ngelihatlah ke gayung dan pancoran air. Nah, sampai ngelihat ke bawah juga nggak bakalan hilang tuh, dia tetap pada gantungannya. Nggak usah disentuh pakai tangan kanan, karena dinas kebersihannya di tangan kiri. Ya, itu ya. Kemudian ada lagi yang terpenting dalam rumah tangga juga, seorang laki-laki, seorang perempuan ketika ijma, ketika terjadi kubul, dukhul, itu tidak boleh melihat barangnya satu sama lain, karena itu membutakan hati. Makanya sering kita ada istilah itu lanang celup, lambat nangkap cepat lupa. Itu kan lanang celup itu. Enggak, nangkapnya lambat. Begitu dikasih tahu pengertian, hilang lagi. Karena itu mungkin sering ngelihat itu. Lah gimana Pak kalau dicukur? Ya cukur ya nggak usah nggak usah dilihat, cukup dipegang aja, kan tahu aja pakai gunting kecil, jangan pakai gunting rumput. Apalagi kalau ini nggak usah bawa ke tempatnya Mas Parno. Pak saya mau bonsai, wah jangan, ya nggak usah. Nanti kelihatan malah jadi repot. Jadi kembali kepada kematian, semua orang bakal mati Pak, nggak ada yang akan langgeng. Dan kematian ini adalah pintu gerbang jalan dimasukinya hidup yang sesungguhnya. Nanti insya Allah kita juga akan punya kaplingan di akhirat. Kita akan punya tergantung amalnya. Yang sering sholat tahajud dia juga ada tempatnya ngumpul. Sering puasa sunnah ada, yang ngurus yayasan ada, yang tukang informasi keadaan yayasan ada semua. Yang bagi kresek tadi ada, pokoknya ada semua lah bagiannya. Tergantung bagaimana kesiapan tidak. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa innal aina tudma wal qalba takhsha. Setiap hati pasti gundah, setiap mata pasti berlinang ketika datang yang namanya musibah. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang paling hebat. Jangan merasa sedih, ucapkan aja segala sesuatu dari Gusti Allah akan kembali kepada Allah. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Bahkan kalau orang-orang sufi dulu seperti Amr bin As, Tariq bin Ziyad, itu dapat rezeki dia nggak bilang alhamdulillah, malah ngomong innalillah. Kalau kita kan sebaliknya. Kita kalau dapat rezeki alhamdulillah, rezeki apa saja. Kalau beliau orang yang hebat itu tidak mengatakan innalillah alhamdulillah, tapi mengatakan innalillah, ini dari Allah.
dan suatu saat setelah saya kelola akan kembali kepada Allah. Harusnya juga begitu. Orang sufi kalau kakinya kesandung, dia bilang alhamdulillah. Nggak sama dengan kita, itu ngumpat makan kebun binatang, ikut di mulutnya keluar. Ya kan seperti itu. Padahal kenapa ditanyain kenapa kakimu kesandung kok bilang alhamdulillah? Alhamdulillah. Coba kalau tadi matanya yang kena kan buta aku. Ini kan masih alhamdulillah. Coba hebatnya orang-orang itu. Nah, kemudian dimanapun kita berkumpul, pasti nanti di akhirat kita juga akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama. Insya Allah di sini banyak orang-orang yang soleh, di sini banyak orang-orang alim. Ada guru kita Ustadz Suwaji, ada Ustadz Nur Hamzah dan semuanya, ada Ustadz Nur Hamid, banyaklah. Di depan saya juga ini ada Ustadz, cuma dia sembunyikan dirinya sebagai Ustadz Parno. Ya. Kalau yang di depannya ini temannya Parno. Ya, saya kira demikian, bahwa kita ucapkan selamat jalan buat Ibu mertua Pak Dawang. Apa yang kita berikan malam ini dari rangkaian tahmid, tahlil, tasbih, kemudian baca surah-surah, baca doa, insya Allah akan melapangkan kuburnya. Dan ingat, orang yang selalu mendoakan orang lain, insya Allah dia juga akan didoakan pada saat yang sama oleh orang lain. Jangan pikir dalam memberikan doa dan sumbangan, karena apa yang kita berikan insya Allah dibalaskan oleh Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.